وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: semuanya ini adalah sikap-sikap pribadi kamu, sedangkan kamu mengaku beragama Islam dan beriman. Inilah Al-Quran dan Al-Hikmah untuk menjadi penghujah terhadap dirimu. Jika kamu tidak mengamalkannya, apabila kamu hadir di sisi seorang ulama, sementara kamu tidak mahu menerima apa yang diucapkannya, maka kehadiran kamu merupakan sebab yang akan menghujah atau memberti kamu, dan ia juga merupakan dosa bagi kamu kerananya. Bagaikan kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu tidak mahu menerima apa yang baginda sabdanya. Pada hari kiamat, seluruh makhluk merasai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keagungannya, kebesaran dan keadilannya. Lenyaplah raja-raja dunia dan yang kekal hanya kerajaannya. Seluruh makhluk ketika itu kembali kepadanya. Kelihatanlah raja bangsa-bangsa, tampaklah keperkasaan dan kekayaan mereka, sementara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menghunjam ke dalam jiwa semua hambanya dan semua negeri. Tiang yang menegakkan dunia adalah pemuka dunia, yakni para pemerintah. Merekalah pemimpin dan ketua manusia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Dari segi pengertian, bukan dari segi bentuknya. Hari ini adalah bayangan, sementara hari esok adalah kenyataan. Keberanian seseorang terhadap orang kafir ialah di dalam peperangan melawan mereka dan tabah dalam perlawanan tersebut. Sementara keberanian orang saleh ialah berperang melawan godaan nafsunya, hawa, syaitan dan teman-temannya yang jahat, yakni syaitan yang bertopingkan manusia. Manakala keberanian orang-orang yang khusus adalah bersikap zuhud terhadap dunia dan akhirat, serta segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wahai hamba, bangkitlah kamu sebelum kamu dibangkitkan.
beragamalah tanpa perintah dan pergaulilah ahli-ahli agama, kerana mereka adalah manusia yang penting dan utama. Manusia yang paling cerdik ialah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia paling bodoh adalah manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taribat yadak." Maksudnya, maka berdebulah kedua belah tanganmu. Adapun yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda di atas ialah bahawa engkau jatuh miskin, dan engkau akan jatuh miskin apabila engkau memburu kekayaan. Jika engkau bergaul dengan ahli agama, maka akan kayalah kedua-dua hatimu, sementara hatimu terhindar daripada kemunafikan. Orang-orang munafik ialah orang yang menunjuk-nunjukkan amalnya, yakni riya, sedangkan pada hakikatnya mereka tidak beramal. Ingatlah bahawa amalmu tidak akan diterima kecuali apa yang engkau lakukan semata-mata kerana zatnya. Yang akan diterima dari amalmu ialah pengertian amal itu, bukan bentuknya. Jika engkau menentang atau memerangi nafsu, hawa, syaitan, keduniaan dalam semua amalmu, maka amalmu akan diterima. Beramallah dan ikhlaskanlah amalan itu. Jangan melihat kepada berapa banyak amal yang sudah engkau lakukan. Tidak ada amal yang diterima kecuali amal yang dilakukan semata-mata kerananya, bukan kerana manusia atau makhluk-makhluk lain. Celakalah kamu beramal demi seseorang manusia dan kamu berharap amalmu itu diterima oleh Allah Al-Haq. Ini adalah petanda kebodohan dan kegilaan kamu. Jauhkanlah sifat-sifat buruk itu dari dirimu. Jauhilah sifat rakus, sombong dan terlalu bergembira. Kurangilah kegembiraanmu dan perbanyak kesusahan atau kesedihan. Kerana sekarang ini kamu sedang berada di negeri yang dipenuhi kesusahan dan kesedihan. Kamu sedang berada di negeri penjara. Kemudian kata musannif, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini berhimpun kita dengan limpah rahmat Allah untuk meneruskan pengajian mingguan merujuk kepada kitab-kitab Fathur Rabbani oleh Maulana Syekh Mursyid kita, Maulana Syekh Mursyid Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah. Dan yang paling penting adalah kita mendapat manfaat daripada bimbingan, tuntunan Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita kefahaman yang baik, dapat menangkap dan menanggap setiap tarbiyahnya, setiap bimbingan, tuntunannya, dan sekaligus menjadikan ianya manfaat dan amalan dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi di majlis kelima. Adapun majlis yang kelima disampaikan oleh Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala di Madrasah Al-Ma'murah pada 12 Syawal 545 Hijrah. Tahun 545 Hijrah. Beliau Maulana Mursyid kita menyampaikan kuliah ini. Dan hari ini pada tahun 1444 Hijrah, 45 Hijrah, 44 Hijrah, berarti 1000 tahun lebih, hampir 1000 tahun. Nah, kita dapat mendengar syarahan ataupun tausiah oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, amin ya rabbal alamin. Dan
Majlis yang kelima, kita sedang membincangkan tentang sebab-sebab yang menyebabkan kita sampai cinta kepada Allah SWT. Ataupun sebab-sebab Allah cinta kepada kita. Kita sedang membincangkan itu. Okey, kemudian kita telah diberi sepanjang perbincangan majlis kelima ini, kita telah mendapat banyak nasihat, banyak bimbingan, banyak panduan oleh Maulana Syekh Mursyid kita. Mudah-mudahan itu dapat disematkan dalam akal kita, disematkan di dalam hati kita. Jangan tinggal di kitab saja ya. Semua kita perlu disematkan di fikiran supaya kita boleh bawa. Perlu disematkan di hati supaya kita boleh merasakannya. Ya, kerana apa yang kita bawa kita perlu rasakan. Kita perlu tahu. Jangan kita seperti kaldai membawa bebanan yang tidak pernah tahu. Dia rasa berat tapi dia tidak pernah tahu apa yang dibawa. Nah, itu ditegur oleh Allah SWT kepada kita. Okey, malam ini kita sambung lagi ya. Pengajaran kata Musannif rahimahullah ta'ala. Katanya, semuanya ini adalah sikap-sikap peribadi kamu. Semuanya ini. Ini isim isyarah. Mesti ada faktanya. Maka faktanya di mana? Faktanya di paragraf atas. Ayat terakhir. Kamu telah terlena seakan-akan orang yang sudah mati. Itu faktanya. Seakan-akan di hari akhirat kamu tidak akan dikumpulkan. Seakan-akan kamu tidak akan dihisap di hadapan Al-Haq. Dan seakan-akan kamu tidak akan melintasi jabatan, yakni siratal mustaqim. Semuanya ini, nah ini itu murajaahnya. Mungkin kita dalam keadaan itukah? Mungkinkah kita dalam keadaan yang terlena seakan-akan orang sudah mati? Mana kita tahu bah kita sendiri yang perlu tanya kita. Ya. Setiap kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Itu maksudnya. Ya, adakah kamu telah terlena seakan-akan orang yang sudah mati? Nah, berarti lalai. Berarti hidup dengan penuh keseronokan itu, keseronokan ini, syok itu, syok ini. Tanpa ada berbimbang urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin. Atau mungkin kamu seakan-akan di hari akhirat kamu tidak akan dikumpulkan. Ataupun mungkin kita tidak sedar. Gitu kan? Di hari akhirat kita tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisap. Nah, tambah lagi seakan-akan kamu tidak akan dihisap di hadapan Al-Haq. Nah, kerana itu kita penuh dengan keseronokan. Ya, kita penuh dengan keseronokan tanpa kita bimbang kepada bagaimana keadaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Katanya lagi, dan seakan-akan kamu tidak akan melintasi jambatan siratal mustaqim. Nah, kita seakan-akan tidak sedar bahawa kita nantinya akan melalui jambatan siratal mustaqim. Nah, kerana itu kita penuh dengan kelalaian. Kita penuh dengan kelalaian, kita penuh dengan dunia. Ya. Kita penuh dengan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kehidupan kita. Nah, kalau umur Walid 54, 53, 54. Nah, hari ini baru sedar, 54 tahun, berapa bulan sudah. Penuh dengan kelalaian misalnya. Nah, seolah-olah hal ini tidak akan berlaku pada kita. Nah, jadi kata musannif, semuanya itu yang kita sebutkan tadi, walaupun sebahagian saja ya, semuanya itu adalah sikap-sikap pribadi kamu. Pribadi katanya. Semua orang belajar ya, kita belajar sudah. Pribadi itu apa? Jul. Nah, kau tengokku. Jadi aku tengok, tanya apa? Pribadi apa itu, Jul? Nah, sikap, perangai, tabiat. Itu disebut oleh Jul. Pribadi. Dalam bahasa Arab, pribadi itu disebut syakhsiyah. Ya.
pribadi, kepribadian dalam bahasa Arab disebut syakhsiyah. Nah, elemen pribadi itu ada 3. Nah, itu menurut ilmu psikologi, ilmu kita, ilmu tasawuf kita pun sama. Barat menerimanya sebagai bagian daripada ilmu psikologi. Nah, mereka mengatakan pertama sikap, kedua perangai, ketiga tabiat atau tingkah laku. Ya, berselang-seli. Ada yang mengatakan tabiat, yang lain mengatakan tingkah laku. Nah, itulah pribadi. Itulah syakhsiyah. Istilah kita pribadi ataupun disebut kepribadian, ya, pribadi ataupun syakhsiyah. Ini, nah ada 3 hal di sana. 1, sikap. Kedua, perangai. Dan keempat, tabiat. Nah, ada orang tanya, apakah beza di antara sikap dengan perangai? Sudah tentu berbeza, Pak. Jika tidak berbeza, kita letak sekali saja. Okey. Jadi katanya, semuanya ini adalah sikap-sikap pribadi kamu. Nah, apabila disebut sikap, itu bahagian daripada pribadi. Apabila disebut pribadi, berarti dia sudah melekat di diri kita. Faham tak? Melekat sudah di dirimu. Nah, itu dipanggil pribadi. Orang suruh bangun awal tidur, dia bangun lambat juga. Kau buat macam mana pun, dia bangun lambat juga. Kau cucu mercun pun, dia bangun lambat juga. Nah, itu berarti melekat sudah. Faham tak? Dan sesungguhnya, hal ini memang berlaku kepada kita. Kalau kamu orang tidak berlaku, buat berlaku pada Walid tu. Yang namanya pribadi. Nah, Walid jika tidak tidur, tidak apa. Aku boleh tidak tidur seminggu. Seminggu tidak tidur, Pak. Boleh. Tapi jika aku tidur, nah macam orang isap ais, tahu kah? Itu jadinya. Itu contoh. Mau kasih tahu apa? Mau kasih tahu kadang-kadang apa yang kita lazimi, itulah yang menjadi sikap kita. Apa yang kita lazimi, itulah yang menjadi perangai kita. Apa yang kita lazimi, itulah menjadi tabiat kita. Nah, kita mau cakap itu. Jadi, kalaulah kita melazimi, seperti mana yang kita sebut paragraf atas tadi, kalaulah kita menzalimi, lalai terhadap kehidupan sesudah mati, nah kita akan bersikap dengan kelalaian itu, bertabiat dengan berperangai dengan kelalaian itu, dan bertabiat dengan kelalaian itu. Ya? Atau kita seseorang yang tidak mempedulikan keadaan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak misalnya. Nah, nanti kitanya akan bersikap begitu, ya, akan bertabiat begitu, dan akan berperangai begitu juga. Nah, arti mudahnya adalah sikap, perangai, tabiat yang menyalahi keadaan-keadaan yang akan berlaku di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi sebab itu langsung tidak langsung, ya, musannif, ya, walaupun ada lagi di depan, boleh sebut dulu, musannif mau menjelaskan kepada kita, jangan hal-hal lalai terhadap, ya, yang kita sebutkan tadi, jangan hal-hal lalai terhadap kehidupan sesudah mati. Jangan lalai terhadap hari akhirat di mana kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai terhadap hari-hari kita melintas siratal mustaqim itu menjadi bahagian daripada pribadi kita. Itu maksudnya. Karena ketika dia menjadi bahagian daripada pribadi, kita susah untuk melepaskan, walaupun namanya keburukan, walaupun namanya kelalaian, walaupun namanya sesuatu yang tidak membawa manfaat apapun untuk kita di hari akhirat kelak. Jelas ya? Susah kita mau lepaskan, susah kita mau buang daripada kita. Nah, kita akan jadi semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Dulu gila Hindustan saja. Nah, kelang kabut saja dengan TV itu gila Hindustan. Kadang-kadang dia pun mengkhayalkan berguling-guling jatuh bukit juga. Guling-guling dengan sambil menyanyi. Kan?
Dulu. Nah sekarang pangako sayur pula. Campur Filipina, dia gila Filipina pula. Lepas Filipina campur apa? Meksiko ke apa? Walaupun tidak tahu program-program TV itu. Tapi dulu ada apa? Meksiko. Ini cerita tahun 2000 berapa? 2015-16 itu kan? Mercedes. Apa? Apa Mercedes? Lupa sudah. Nah, datang filem-filem Meksiko itu lagi dahsyat. Kan? Nah, gila yang itu pula. Jadi manusia ini penuh dengan kegilaan. Lepas satu gila, tambah satu gila. Lepas satu gila, tambah satu gila. Lepas satu gila, tambah satu gila. Sampai jadi gila-gila. Tahu tak? No. Kemudian manusia jadi gila-gila. Gila-gila dunia. Gila-gila cinta. Yang muda-muda, remaja-remaja itu gila-gila cinta. Kan? Yang umumnya gila-gila dunia. Itu. Jadi inilah yang kita maksudkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Maulana Mursyid. Dia menjadi bagian daripada peribadi. Nah, berarti dia meliputi diri kita sudah. Nah, ketika diri kita diliputi dengan kelalaian atau apa yang kita sebutkan itu tadi, nah, disitulah menjadi kesusahan kepada kita untuk keluar daripada keadaan itu. Susah. Paham tak? Mau keluar daripada tidur yang banyak pun susah kan, Mizi kan? Bukan senang itu. Berapa lama Mizi latih mau keluar daripada tidur yang banyak? 3 tahun, Mbak. Kan Mizi kan? Ya, 3 tahun, Mbak. Nah, sekarang dia keluar sudah. Kau tengok itu. Berjaya dia, Jul kan? Nah, Jul pun mengaku juga. 3 tahun dia latih. Bukan senang itu anakku si Mizi itu, tahukah? Dia sangat bagus untuk jadi calon suami. Okey, terus. Tapi betul ya. Andaian Maulana Mursyid ini betul ya. Betul. Walid tidak melihat sisi lain, sisi tidur, sisi apa, campur-campur saja. Telefon. Telefon yang kita, hari-hari dia dekat dengan kita, betul kan? Kita main dia hari-hari, telefon. Nah, mau buang dia susah. Susah kan? Susah. Tidak tahu, kau punya pandangan macam mana, Jul? Kau tengok kau tidak ada telefon, kau buang senang saja. Nah, betul, Pak. Hari ini isu besar. Tadi Walid dengar satu komentar daripada seorang profesor dia. Mewakili, dia diminta oleh Kementerian Pembangunan Wanita apa lupa itu sudah. Nah, dia membentangkan isu ataupun cabaran semasa sistem kekeluargaan adalah gadget, telefon. Kalau gadget kita katakan telefon. Karena telefon rumah tangga jadi kacau bilau. Nah, itu kes paling banyak. Kan? Karena telefon, isteri ada boyfriend lain, suami ada girlfriend lain. Karena telefon, anak-anak jadi macam-macam. Anak-anak keluar jam 11 tutup lampu semua sudah. Keluar kot tingkap pergi dating. Kena tangkap, polis telefon tidak percaya. Bapak tidak percaya, bapak nolak. Tidak mungkin. Nah, marah si bapak dengan jenguk polis. Anak saya berada dalam jam 11 tadi. Saya pastikan tidur sudah. Cik, ini anak encik ada di balai, kami tangkap sudah. Terkejut dia. Nah, kes macam itu. Jadi kesimpulannya, menurut profesor itu, nama apa profesor itu ya? Perempuan dia. Kajiannya, gadgetlah segala-galanya. Nampak kan? Nah, tahu sudah kita penyakitnya gadget ini, tapi mau buang boleh tak? Tidak boleh, Pak. Boleh ke, Jul? 3 hari tidak dapat gadget saja, tidak dapat telefon saja, muka jadi biru, pepal. Nah, Walid bilang, kamu kena tahan gadget 1 bulan tidak boleh pakai. Muka jadi cuka pun lebih cantik, lebih bagus daripada muka-muka kamu orang. Tahukah? Nafas nanti mukanya macam pot gatah saja. Lina, mukanya kalau Walid bilang jangan pakai telefon 1 bulan, mukanya macam periuk nasi yang kena buang itu.
Ya. Nah, masing-masing jadi kalang kabut kan. Nah, kau Mimi, macam mana muka kau? Okey, Pak. Jadi gambaran-gambaran itu sudah boleh memahamkan kita ya. Betapa apa yang mempengaruhi sikap, mempengaruhi perangai, mempengaruhi tabiat ataupun tingkah laku kita nantinya menjadi pribadi kita. Ketika dia menjadi pribadi kita ataupun ketika dia sudah sudah sebati dengan pribadi kita, nah itu yang susah untuk kita buang. Susah untuk kita hindarkan. Susah untuk kita kembali kepada keadaan-keadaan yang sepatutnya kita. Nah, apa keadaan yang sepatutnya kita? Nah, dinyatakan sudah. Keadaan yang sepatutnya kita adalah tidak lalai, tidak terlena seperti orang mati saja. Keadaan sepatutnya kita adalah mengingati, ya, mengenang, ya, berbimbang tentang kita akan berkumpul di hadapan Allah SWT untuk dihisab. Nah, itu keadaannya. Keadaan sebenarnya kita atau sepatutnya kita adalah memikirkan, berbimbang bagaimana mau melalui siratal mustaqim dalam keadaan kita dipenuhi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatutnya yang menjadi bagian daripada pikir kita, bagian daripada bimbang kita, bagian daripada hal yang kita perlu perlu beriltizam, perlu hampir, perlu dekat dengan kita, bukan telefon, bukan TV, ya. Bukan Facebook, bukan apa saja. Itu. Jelas, Hamidi? Allah, Masya Allah. Nah, komentar seterusnya. Sedangkan, kata musannif, sedangkan kamu mengaku beragama Islam dan beriman. Masya Allah. Sedangkan kita mengaku Islam. Sedangkan kita mengaku beriman. Tapi kita yang bersikap dengan sikap bukan Islam. Bersikap dengan sikap bukan beriman. Namanya itu kan? Apa sikapnya orang Islam? Nah, sebut sudah tadi. Sekurang-kurangnya didatangkan di sini 3 bagi tersebut. Sikap orang Islam, sikap orang beriman. Sikap orang beriman, sikap orang Islam kita baca sekali saja. Mereka tidak lalai terhadap kehidupan sesudah mati. Nah, itulah sikapnya orang beriman. Sikapnya orang Islam. Yang benar. Mereka, apa lagi? Mereka sentiasa memikirkan, ya, hari-hari dikumpulkan di hari akhirat kelak untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-haq. Nah, mereka sentiasa memikirkan itu. Apalagi sikap mereka? Mereka akan sentiasa berfikir, ya, bagaimana nanti mau melalui jambatan siratal mustaqim, termasuk hal beriman, dengan hari akhirat itu. Nah, itu, ya, ini yang mempengaruhi mereka. Orang yang beriman dan berislam. Maksudnya begitu kan? Jadi isunya di sana beriman dan berislam. Ini kita beriman Islam, berislam yang mempengaruhi kita lain. Mempengaruhi sampai-sampai menjadi bagian daripada pribadi kita. Sampai-sampai pribadi kita pun bukan pribadi Islam sudah. Ya kan? Pribadi kita bukan pribadi beriman sudah. Pribadi kita sama dengan Acai saja. Pribadi kita sama dengan Arumugam saja. Pribadi kita sama dengan nama-nama orang ibadat, orang Kadazan itu macam mana namanya? Aku tidak tahu. Shen, anak lelaki Sean. Itu kan? Nama dia orang kan? Betul kan? Jadi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang berislam, sama saja dengan mereka. Mereka sibuk telefon, kita pun sibuk telefon. Mereka sibuk dengan hiburan, kita pun sibuk dengan hiburan. Mereka sibuk dengan makan, begitu begini, kita pun sibuk dengan makan. Mereka sibuk dengan pakaian, tren begini, kita pun sibuk dengan pakaian. Nah, lalu apa bezanya kita dengan orang yang tidak beriman itu, orang kafir itu, apa bezanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu perlu dilontarkan kepada kita ya, masing-masing. Walid lontarkan kepada diri Walid. Sama saja. Kenapa? Karena kita adalah orang yang mengaku beriman, mengaku berislam itu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya al-Islam, Islam itu mukhtalafun. Islam itu berbeza dengan apapun. Kan? Sebab itu datang secara ilmiah. Nah, makan orang Islam berbeza dengan orang kafir. Sekalipun ayam, iya ayam, sama saja ayam.
Tapi makan orang Islam berbeza. Betul kan? Nah, pakaian orang Islam berbeza dengan orang kafir. Ya pakaian, betul, pakaian. Berbeza. Ya. Kalau sama berarti mereka yang mengikut kita. Kita tidak pernah mengikut. Islam tidak pernah mengikut yang lain. Betul kan? Nah. Demikian juga hal apa? Hal sosialisasi. Ya, datang Islam mengajarkan sosialisasi berhubungan antara lelaki dengan perempuan. Keutamaan diletakkan kepada menikah, begitu kan? Nah, jadi Islam mendahuluinya dengan pernikahan. Kemudian kau mau buat apa terserah kau bah. Jangan kau buat apa, kemudian baru kau pikir mau menikah. Tapi sekarang terbalik sudah. Padahal itu amalan orang-orang kafir semuanya kan? Belum menikah lagi, tes dulu. Picit-picit dulu. Nah ini terjadi bah, kepada umat. Betul kan, Jul? Nah, aku mana tahu, aku generasi lama. Generasi baru kamu orang, betul tak? Begitu. Nah, kalau kamu orang bilang tidak betul, Walid ada data, ada maklumat ya, yang disebutkan oleh seorang guru disiplin. Cerita sudah baru ini kan? Nah, Walid boleh ambil data itu, boleh cerita, boleh tunjuk bukti. Nah, kalau rakaman ini nanti orang saman Walid misalnya. Mana ada di Malaysia begitu, orang Malaysia semua bagus-bagus beriman, sekolah-sekolah Malaysia bagus. Nah, aku ada data itu. Juga yang menunjukkan betapa teruknya sosialisasi anak-anak remaja sekarang. Pijit tetek RM5. Nah itu tetek saja aku cakap, lain aku tidak tahu, aku tidak mau cakap. Ini berlaku di sekolah-sekolah remaja-remaja. Nah Bang Arif nasib baik dia lepas remaja sudah. Itu gambarannya. Secara umum gambaran apa yang sedang terjadi. Nah, oleh sebut itu bukan untuk seronok, tetapi untuk dibimbangi sebenarnya. Apa yang sedang terjadi kepada ummah. Apa yang sedang berlaku kepada ummah. Ya. Nah, kita beragama Islam, kita beriman. Tetapi sebaliknya kita terpesong langsung daripada kepribadian orang beriman. Kepribadian orang berislam. Terpesong sudah. Nah, kita tidak melihat orang lain dulu, kita melihat diri kita. Bagaimana kita mau membetulkan itu? Ya. Bagaimana kita mau mengembalikan, merubah keadaan yang kita sebutkan tadi? Walid mengaku, secara pribadi Walid mengaku, memang penuh dengan kelalaian. Memang penuh dengan tidak memikirkan bagaimana hisab di depan Al-Haq. Memang penuh dengan tidak memikirkan bagaimana mau melalui siratal mustaqim. Dengan penuh dengan hal-hal yang lain, lara saja itu ini. Penuh dengan dunia saja yang dipikirkan. Nah, Walid akui itu. Itulah keadaan Walid. Sedangkan Walid beragama Islam. Sedangkan Walid beriman. Nah, sekarang apa tindakan yang Walid perlu buat untuk merubah keadaan daripada pribadi yang terpengaruh dengan perkara-perkara itu kepada pribadi yang nantinya mengikut perkara-perkara yang sepatutnya sesuai dengan beriman, sesuai dengan berislam. Nah, itu kita pikirkan. Kemudian musannif menyambungnya, katanya inilah Al-Quran dan Al-Hikmah untuk menjadi penghujah terhadap dirimu. Nah, kenapa? Musannif mau memberitahu sebenarnya Al-Quran sudah menuturkan itu. Al-Quran sudah mengingatkan itu. Al-Quran sudah membicarakan tentang itu. Tentang apa? Tentang pribadinya orang beriman, pribadinya orang berislam, dan pribadinya orang kafir. Al-Quran mengajar sudah itu. Untuk apa Al-Quran mengajarkan itu? Dikatakan inilah Al-Quran Al-Hikmah. Al-Quran dan hikmah. Quran itu satu, hikmah daripada Al-Quran itu satu. Ya. Okey. Untuk menjadi penghujah terhadap dirimu. Di mana Al-Quran itu menjadi penghujah kepada diri kita. Nah, jika kita tidak jumpa jalan keluar, ataupun kita masih lagi seperti kita sebutkan tadi, kita masih lagi terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada hujahnya. Sila rujuk. Nah, maksudnya begitu. Atau kita masih lagi berseronok dengan keadaan-keadaan kita yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT pun, misalnya. Atau lebih tepat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nah, Al-Quran ada di sana menjadi hujah untuk menyatakan kepada kita apa yang akan berlaku kepada kita secara jelas. Faham kan? Nah.
Masya Allah. Katanya, inilah Al-Quran dan Al-Hikmah untuk menjadi penghujah terhadap dirimu jika kamu tidak mengamalkannya. Jika kamu tidak mengamalkannya, ai kembali. Ya. Jika kamu tidak mengamalkannya, ai kembali kepada apa yang kita sebut tadi ya. Nah, kita simpulkan, kembali kepada sedar diri. Nah, kita simpulkan kalimat itu. Semua yang kita sebutkan di atas tadi, kamu, terlena, terlalai, apa semua tadi kita sebut, ada 3 ke 4 tadi di sana. Nah, semua itu kita sebut dengan satu istilah saja, sedar diri. Begitu kan? Nah, jadi kata musannif, Al-Quran dan Al-Hikmah untuk menjadi penghujah terhadap dirimu. Penghujah berarti sesuatu yang boleh mengalahkan pribadi kita yang sudah terpengaruh itu tadi. Ya, penghujah Al-Quran dan Al-Hikmah boleh menjadi penghujah ya, terhadap dirimu. Boleh menjadi apa aku sebut terakhir tadi? Boleh menjadi sumber maklumat, boleh menjadi sumber maklumat yang memecahkan kebuntuan pribadi kita yang sudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mengamalkannya, jika kita tidak mengamalkan Al-Quran selama ini, jika kita tidak mengamalkan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, ataupun mengamalkan pribadi yang bersifat sedar diri. Nah, itu kita simpulkan tadi sudah. Nah, kalau kita asyik dengan Hindustan, mana ada pribadi sedar diri di situ? Kalau kita asyik dengan telefon, mana ada pribadi sedar diri di situ? Ya kan? Kalau kita asyik dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, mana ada pribadi sedar diri di situ? Nah, hakikatnya itulah tidak sedar diri. Ya kan? Allah, Masya Allah. Walid sangat terpukul dengan ini. Nah, jika tidak sedar diri itu siapa? Nah, Walidlah orangnya. Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku. Kemudian kata musannif, apabila kamu hadir di sisi seorang ulama, ya, apabila kamu hadir di sisi seorang ulama, nah, hadir itu terjemahnya kepelbagaian, berbagai. Hadir dengan makna kaum hadir majlisnya kah, kan, majlis ilmunya kah, majlis zikirnya kan, itu domin dengan seorang ulama kan, ilmu kah, zikir kah, apa kah, ataupun kau menziarahi dia kah. Nah, itu apabila kamu hadir di sisi seorang ulama sementara kamu tidak mahu menerima apa yang diucapkannya, nah, ziarah ulama bagus, hadir di majlis ulama itu bagus. Tapi kau perlu menerima apa yang diucapkannya. Kita perlu menerima apa pengajarannya. Gitu kan? Jangan kita hanya bersikap mau ambil barakah saja. Dipanggil apa? Tabarruk. Ya kan? Ramai orang suka tabarruk ulama. Tapi tidak mengambil pengajaran daripada ulama. Seperti ramai orang suka dengan salawat. Majlis-majlis salawat ramai orang suka. Dengan bilang mau buat majlis salawat, Bukit Selambau berselawat. Nah, 3 ekor kerbau pun belum cukup kita mau jamu makan tu kah? Kan? Tapi bila mengaji, ada kuliah, kau lihat saja di masjid, kau lihat saja di mana-mana sekitar. Nah, tidak ada orangnya. Kalaupun ada, nah orang itu tetap orang itu saja. Kan? Jadi kita mau menggambarkan apa? Menggambarkan orang suka sesuatu dalam ini konteks apa? Konteks beragama kita maksudkan. Orang suka sesuatu yang bukan salah tapi tidak sepatutnya. Gitu kan? Nah, bukan salah apa? Salawat Bukit Selambau bersalawat datang ramai bukan salah itu. Itu bukan salah, bahkan bagus. Ya, tapi yang sepatutnya kau ikhtiar, kau fikir untuk hadir adalah majlis ilmu. Betul? Faham tak? Nah, ini terkait dengan
terkait dengan betapa ilmu itu menjadi hal yang paling mendasar untuk mendirikan agama. Dalam arti kata lain, agama tidak boleh berdiri dengan selawat saja. Agama berdiri dengan ilmu. Nah, di situ penjelasan. Siapa yang menjelaskan itu? Baginda Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan. Paham tak? Nah, jadi dengan sendirinya berlawanan. Kalau kau suka kepada majlis ilmu seperti mana kau suka kepada majlis salawat, nah itu betul lah. Tapi kau suka kepada majlis salawat, sedang majlis ilmu kau cap ayam saja. Cap ayam pun boleh tahan, Mbak. Cap tikus saja. Nah, berarti kau berada di keadaan yang salah sudah. Walaupun atas nama agama kedua-duanya. Faham tak? Nah, ini cuba dijelaskan oleh musannif. Keadaan kebarangkalian kita berada. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita berada di antara hak dengan batil, kalau kita berada di antara Islam dan kafir, kita katakan begitu. Nah, ini mudah bagi kita kan? Ini mudah bagi kita. Jadi yang kafir kita buang, kita ambil yang Islam saja. Betul? Nah, bagaimana jika kita berada di antara Islam dan Islam? Nah, ini yang menjadi kepayahan kepada kita. Kenapa? Karena di sini perlu kepada ilmu, bah, melihat mana yang lebih afdal, mana yang lebih aula. Itu kepentingannya. Dan untuk melihat mana lebih aula, mana lebih afdal, mana lebih utama, nah itu perlu kepada ilmu. Kan memang Islam datang begitu, bah. Kan? Faham tak? Nah, di satu tempat nun di sana, ya manusia tidak boleh berkumpul. Mau berkumpul untuk solat Jumaat pun tidak boleh. Mau berkumpul untuk memberi pengajaran pun tidak boleh. Nah, ketika itu kita mau buat macam mana? Nah, mungkin kita buat majlis selawat, sembelih lembu 3-4 ekor sapi, semua kita sembelih, kambing, ayam semua kita sembelih, kasih dia orang makan, mungkin dia orang datang. Nah, ketika itu, keadaan itu, maka terjadilah aula, apa yang tidak aula kita sebutkan itu tadi. Faham tak? Nah, itu keadaan, sebab itu dia panggil waqi'. Nah, perlu belajar kita hukum waqi'. Ya. Kalau duduk di luar sana boleh pakai seluar ketat-ketat, jalan, tidak siapa larang, bang. Duduk di pondok ini, waqi' pondok lain sudah. Nah, ketika waqi' pondok tidak boleh pakai seluar ketat, bang. Lelaki kah, perempuan kah? Tidak boleh, bang. Lelaki kau pakai seluar ketat boleh, tapi kau pakai jubah, cover kau pun seluar ketat. Kenapa lelaki tidak boleh pakai seluar ketat? Oleh perempuan, nanti nampak kau punya bebet itu, tahukah? Nah, ini tren sekarang, ini terkait dengan tren sekarang ini. Walid komennya. Jadi jangan kamu orang pakai seluar-seluar yang macam itu. Betul Marif kan? Tren sekarang kan? Semboi saja bebet itu. Ketul-ketul itu. Malu, waduh, ya Allah. Kan? Kalau kau pakai seluar begitu, kau pastikan kau pakai kain pelekat, bah. Atau jubah ke apa kan. Jika tidak, kau kena dengan aku. Aku tidak kira siapa pun. Tahukah? Nah, aku tidak buat orang mizi. Walid tidak akan buat orang. Tapi kau akan tertampar. Tidak tahu siapa yang menampar kau. Ini yang masalahnya nanti. Aku takut kamu orang nanti jadi gila memikirkan siapa yang menamparku. Sedangkan Walid berada di rumah saja. Aku takut itu. Tahukah? Itu pun ada saja yang minta-minta mau. Biar kami tampar, biar kami rotan. Jangan. Anak-anak muridku bangsa manusia biar aku saja. Tahukah? Okey. Apabila kamu hadir di sisi seorang ulama, sementara kamu tidak mahu menerima apa yang diucapkannya, maka kehadiran kamu merupakan sebab yang akan menghujah atau memberti. Apa itu memberti? Memberati. Ini sebenarnya kan memberati. Maka kehadiran kamu merupakan sebab yang akan menghujah dan memberati kamu. Dan ia juga merupakan dosa bagi kamu kerananya. Allah, Masya Allah. Betul kan? Kita hadir di majlis ulama. Tapi kita bukan mau mengambil pengajaran daripada ulama itu. Kita hanya menumpang sobah-sobah barakah seolahnya begitu.
Sebab kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, ya, nanti di hari akhirat Allah akan bertanya tentang kita dan ulama. Antara pertanyaannya, pernahkah kau ambil ilmu daripada ulama? Nah, jika tidak, pernahkah kau duduk di majlis ulama? Jika tidak, pernahkah kau makan berserta dengan ulama? Tanya-tanya terakhir, semuanya tidak. Pernah kau berkirim salam pada ulama? Pun tidak juga. Nah, tempat kau di neraka. Nah, hadisnya bunyi begitu. No, hadis itu pada menunjukkan tentang apa? Tentang barokahnya, tentang kelebihannya, tentang kemuliaannya seorang ulama, bukan hadis ahkam. Tidak boleh dibuat hukum, gitu kan? Nah, tapi orang-orang jahil ini mengambilnya sebagai hukum sudah. Jadi dia mengambil sebagai hukum, jadi dia mau cari ulama. Kenal saja dia ulama itu, ulama ini, tok guru itu, tok guru ini, habib itu, habib ini, semua dia kenal. Gitu kan? Tapi sejauh mana pengajaran yang diambil dari mereka? Nah, itu dia pun tidak ada apa. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh musannif. Kita gemar, kita suka kepada sesuatu yang bukan aulawiyah. Bukan keutamaannya. Paham tak? Nah, ini yang sedang terjadi kepada umat hari ini. Tahu tak? Salah satunya doa. Nah, Walid bukan mengkritik doa. Tapi doa bukan aulawiyahnya. Aulawiyahnya, keutamaannya adalah ilmu. Tapi muncul macam cendawan, guru-guru, ustaz-ustaz, taraf tok guru asyik bagi doa saja. Ini doa pelarih niaga. Ini doa. Nah, jadi ada hadis Nabi SAW tentang itu ya. Tentang apabila ilmu disandarkan kepada doa, nah ketika itu musnahlah umat. Ada hadis tentang itu. Maksud apa ilmu disandarkan kepada doa? Nah, ketika kau mau mencari orang dengar, kau punya hujah, kau punya huraian, kau selitkan dengan memberikan mereka doa. Itu maksudnya. Doa itu, doa ini, amalan itu, amalan ini. Nah, termasuk berlaku percanggahan dengan fakta. Baginda Nabi SAW sudah amalan mudah masuk syurga lah. Amalan rezeki tidak putus lah. Amalan mau jadi kaya lah. Nah, ini semua pada sisi Walid peribadi ya, kekhurafatan yang cuba diwujudkan oleh ustaz-ustaz, oleh guru-guru. Nah, Walid tegas saja. Bukan salah faktanya, bukan. Tetapi cara berfikirnya itu adalah kekhurafatan. Tahukah? Ini yang terjadi di tengah umat sekarang. Nah, kadang-kadang mencari publicity dia, mau orang ikut. Nah, rupa-rupanya orang bila mengajar doa itu, doa ini ramai yang mau ikut. Benar kan? Oh, kalau begitu kau beli satu buku doa, kau baca saja. Ini malam saya kasih ijazah doa ini. Kan? Tambah-tambah kalau orang lelaki, kau ajar apa? Doa orang lelaki. Doa untuk menikah lebih dari satu, kau tengok. Betul kan? Nah, orang perempuan kita ajar doa ini, selit celah-celah itu, bang. Doa supaya dia kurang cemburu. Tapi jangan kasih tahu dia. Kalau kasih tahu dia tidak amal, bang. Contoh, gitu kan? Nah, jadi abang-abang boleh bawa isteri-isteri semua. Kerana saya mau bagi satu doa di mana jika diamalkan oleh isteri-isteri, nah dia akan kurang cemburunya. Nah, nanti abang-abang semua bawa isteri-isteri dia orang mengaji, bang. Nah, ini fenomena yang sedang terjadi. Nah, jangan ada di antara kalian muridku yang mengajar begitu. Kau boleh menyelitkan doa, tapi itu bukan keutamaan. Nah, keutamaanmu adalah isinya pengajaran bagaimana untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Paham rantau? Nah, kau jangan terpengaruh dengan doa-doa itu, doa ini. Ya? Nah, mana tahu kau itu rajin juga tengok Mazalah, Albani lah. Okey, bang. Terus. Jadi itulah disebutkan, ya. Hadir di majlis ulama tetapi tidak menerima ucapannya. Tidak menerima ucapannya berarti tidak menerima pengajaran ataupun ilmu, ya. Tapi dia tidak mahu menerima apa yang diucapkannya, ai pengajaran, ai ilmu. Nah, jika kehadiran begitu untuk apa? Kata musannif,
maka kehadiran kamu merupakan sebab yang akan menghujah atau memberati kamu. Jadi kita nanti terberat dengan kehadiran kita itu. Ya, kehadiran kita di sisi ulama itu nanti kita terberati. Nampak akan menyalahi. Padahal disebut hadisnya begitu. Tapi di sisi lain, kita nanti diberatkan. Ya, kenapa diberatkan? Karena kita menziarahi ulama, tapi kita tidak mengambil manfaat pun daripada ulama. Itu kan? Nabi SAW bersabda ada 3 perkara rugi yang besar, ya, kerugian yang besar bagi hamba. Ada 3. Nah, boleh tinggal 2 saja kah? 1, ada di sisi ulama tetapi tidak mengambil manfaat yang benar pada sisi ulama, itu yang pertama. Yang kedua, menghantar jenazah ke kubur, bahkan sampai masuk ke liang lahat, tetapi tidak mengambil pengajaran dari peristiwa itu. Nah, yang ketiga yang tidak ingat. Apa ya? Allah a'lam, tidak ingat. Okey, nah sekurang-kurangnya kita dapat 2 daripada 3. Jadi disabdakan oleh Nabi SAW rugi. Nah, hadis itu barangkali jika disabitkan dengan hal yang sedang kita sebut, betul tak? Rugi kita. Bahkan kita diberatkan nanti. Diberatkan dengan apa? Nah, lanjutan. Dan ia juga merupakan dosa. Katanya, rupa-rupanya berdosa kita. Kenapa? Kita menghadirkan diri di sisi ulama, tetapi tidak mengambil pengajaran, pelajaran, nasihat daripadanya. Tidak mengambil manfaat itu daripadanya. Nah, itu merupakan dosa bagi kamu kerananya, dan kerana dosa itulah disebut sebagai diberatkan, diberati. Allah, Masya Allah. Ya kan? Jadi rupa-rupanya berdosa. Kita hadir di sisi ulama bukan tujuannya mengambil ilmu, mengambil pengajaran daripadanya. Kita hadir di sisi ulama hanya untuk selfie. Selfie. Nah, rupanya berdosa. Ya kan? Nah, ini disebut musannif. Nah, boleh terima ini, boleh faham ini. Dan itu jadi satu keberatan kepada kita. Apa yang berat? Dia menjadi dosa bagi kamu kerananya. Jadi hujah di hadapan Allah SWT. Kau berjumpa dengan ulama, apa yang kau ambil daripadanya? Berat bagi kita. Kan? Ambil selfie, Pak. Selfie. Allah SWT mau terima ke selfie itu. Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Rabb. Nah, terus, Pak. Bagaikan kamu bertemu dengan Rasulullah. Nah, kenapa berdosa? Nanti kita tertanya, kenapa berdosa? Padahal dia ulama saja. Nah, bagaikan kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu tidak mahu menerima apa yang baginda sabdakan, bukan sabdanya ya. Sabdakan. Allah, Masya Allah. Jadi katanya bagaikan, umpama. Bagaikan, bertemu ulama, tidak mengambil manfaat daripadanya, manfaat ilmu daripadanya. Nah, umpama kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu umpamanya. Umpama kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu tidak mau menerima apa yang baginda sabdakan. Kita berjumpa dengan Nabi, seolah-olahnya kita tidak mau menerima apa yang Nabi sabdakan. Sedang yang Nabi sabdakan itu adalah agama. Berarti kita tidak mau menerima agama. Nah, itu Nabi, Rasul, ini ulama saja. Iya. Karena hadis sahih menyebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya nabi-nabi. Ya, pada hadis lain Nabi bersabda, al-ulama'u ummati, ulama dalam umatku, kal anbiya Bani Israel, seperti anbiya, seperti nabi-nabi di dalam Bani Israel. Nah, itu gambaran besarnya, mulianya ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya itu. Ya kan? Masya Allah, subhanallah.
Walid ada ke perangai-perangai begitu ya? Jumpa ulama, selfie. Tidak. Zaman Walid tidak ada telefon, smartphone itu tidak ada. Mau selfie apa? Kan? Nah, mungkin tidak selfie begitu, mungkin cara lain, kan? Bentuk lain ke apa? Kan? Nah, tidak ada. Walid punya perangai, Walid cerita ke orang ya. Kalau ada kebaikan ambil saja. Kalau tidak ada, buang saja di tiang elektrik sana. Nah, Walid punya perangai, Walid ke mana-mana pun di satu tempat, Walid akan cari ulama'nya dulu. Di mana-mana pun. Ya, dalam Malaysia kita pun sama saja. Ketika Walid dibuang di Tapah, di jalan Cameron Highland itu, jalan Pahang itu. Nah, Walid pergi cari siapa ulama'nya di situ. Nah, mereka tunjuk. Memang orang kampung, orang situ tunjuk, Pak. Tapi yang ulama' yang mereka tunjuk itu tarafnya mengajar Quran saja. Nah, baru di situ kita plan, Pak. Tidak ada ulama' di sini. Bagaimana kita mau menghadirkan seorang ulama' di sini? Gitu kan? Nah, kita atur. Walid atur, Pak. Akhirnya jadi satu pengajian besar di Jalan Pahang itu. Sampai sekarang. Nah, itu tugas kita, kan? Nah, Walid punya cara begitu. Suka saja pergi cari. Nah, di Gopeng, Walid pernah sampai di Gopeng, tinggal di Gopeng, cari ulama, jumpa apa? Mereka tunjuk itu sebagai ulama. Ini adalah kejahilan masyarakatnya. Kejahilan masyarakat. Jadi mereka tidak tahu ulama itu bagaimana. Nah, tanya, siapa ulama di sini? Siapa orang alim di sini? Ada orang tunjuk satu orang, namanya apa? Mak Zin. Mak Zin kan namanya. Dia pakai kopiah hitam. Kan? Orang tua pakai kopiah hitam, jalannya tunduk saja. Namanya Mak Zin. Haji Mak Zin, orang panggil. Nah, Walid cari-cari jumpa apa? Betul. Nah, Walid coba menyelidiki apa keulamakannya, setara mana keulamakannya. Selidik. Nah, bukan. Nah, dialah yang Walid cerita akhirnya nombor ekor ketika dia sembahyang, kopiahnya jatuh, kopiah hitamnya jatuh, terkeluar nombor ekor yang diselit di kopiahnya itu. Dia merangkak-rangkak saja ambil nombor itu lari, Pak. Padahal sembahyang belum selesai. Tahukah? Dialah orang. Jadi pengajaran yang Walid cakap itu apa? Satu sisi masyarakat sudah tidak mengenali apa itu ulama. Kan? Tidak tahu sudah apa itu ulama. Sampai-sampai kerana dia jalan tunduk saja, pakai kopiah tidak buang dari kepala saja, walaupun dia beli main nombor ekor, nah ulama sudah. Ini ceritanya di Gopeng, tahukah? Okey, jadi langsung tidak langsung ya untuk orang-orang yang belum jelas fakta ini, sila catatkan, sila ambil maklumat ini ya. Kita ada, secara umumnya kita ada 4 jenis. 4 jenis manusia terkait ilmu, secara umumnya. Ya. 4 jenis manusia terkait ilmu. Pertama sekali, jahil. Nah, disebut jahil ya, ini terkait dengan hal ilmu. Okey. Yang kedua disebut awam. Ya. Semalam kita belajar ini. Yang ketiga disebut alim. Dan yang keempat disebut ulama. Nah, kita ada 4 jenis ini saja. Ini terkait dengan ilmu. Jadi kita bertanya diri kita ya. Terhadap keempat-empat hal ini, kita bertanya diri kita. Ini 3 satu komponen. Dan ini satu komponen yang berasingan. Jadi kita bertanya kepada diri kita, di situasi mana kita? Di mana kita? Itu. Itu perkara yang kita perlu tanya. Bagi meletakkan diri kita sesuai posisi. Adakah kita seorang ulama? Nah, jika tidak, adakah kita seorang alim? Nah, masih jawapannya tidak juga. Nah, adakah kita orang awam? Jawapannya tidak juga. Nah, jika tidak, berarti kita berada di sini. Jelas ya? Ini Walid bercakap bukan berdasarkan kepada fakta dasar kita. Ini fakta umum ya. Nah, nanti kamu orang terkejut pula. Kenapa Walid begini, semalam begitu, itu hari begitu. Nah, kita kena ikut keadaan kita mengajar orang. Tahukah? Itu dipanggil pedagogi. Ya, nanti belajar pedagogi. Macam mana kita mau mengajar orang. Faham kah? Nah, jadi
Awam, tentang awam ini penjelasannya agak ada catatan enggak? Ya? Awam ini terbahagi kepada 3 jenis. Nah, itu kita ada huraian semalam. Awam dari sudut budaya, awam dari sudut ilmu, dan ketiga awam dari sudut makam atau maqamat. Nah, ini pengertian tentang awam saja. Okey. Nah, jadi yang kita mau bincang hari ini, pada malam ini, ada awam dari sudut ilmu. Itu kita sebut sudah tadi ya. Awam dari sudut ilmu. Jadi kita tidak berbincang budaya, kita tidak berbincang makam. Kita bincang awam dari sudut ilmu. Nah, jadi tadi kita sebut ya tadi, kalau tidak ulama, kita perlu alim. Jangan kita berada di luar daripada lingkungan ini. Luar daripada komponen yang ini. Kalau tidak alim, kalau tidak ulama kita, nah kita perlu alim. Kalau tidak alim kita, nah kita perlu berada di posisi awam. Nah awam inilah disebut dengan basit. Selalu orang sebut jahil basit. Ini awam ini. Awam ilmu. Bukan awam maqamat ya, awam ilmu. Jadi kalau kita jahil, biarlah kita berada di dalam keadaan jahil basit. Nah, itu pada memberi pengertian tentang jahil basit itu adalah awam. Ya kan? Kenapa? Karena para ulama sepakat mengatakan iman kita diterima oleh Allah SWT apabila kita berada di posisi jahil basit. Dan iman kita tetap tertolak, ya. Tertolak bila kita berada di posisi jahil nombor 1 ini. So, jahil nombor 1 ini disebut dengan jahil murakkab. Sepakat para ulama ya, sepakat. Mengatakan jahil murakkab itu tertolak. Imannya tertolak, Islamnya tertolak, ihsannya tertolak. Nah, jika sudah tertolak semua rukun-rukun, tiang-tiang berdirinya agama, nah berarti tidak ada agama, seolahnya begitu. Berarti runtuhlah agama pada diri. Jadi orang-orang jahil murakkab ini, mereka berada di dalam keadaan meruntuhkan agama, langsung maupun tidak langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, justru itulah kita perlu keluar daripada jahil ini. Agama memerintahkan kita supaya keluar daripada jahil ini. Datangnya agama, bahkan untuk mendirikan agama itu sendiri, disuruh kita belajar untuk keluar daripada jahil ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dalil yang pertama turun untuk mendirikan agama, ya kan? Iqra', nah dengan makna belajar, belajar untuk keluar daripada jahil ini. Kalaupun kita perlu berada di dalam keadaan jahil, nah jahil ini diterima, bukan jahil ini. Faham tak? Nah itu. Nah itu fakta yang sangat jelas. Okey? Nah, jadi paham sudah kita. Ulama satu kategori, alim satu kategori, awam satu kategori. Paham sudah kita. Nah, kita mungkin di sini ataupun mungkin, nah kita di sini mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Paling kurang kan? Paling kurang kita di sini. Datang kita kepada ulama mau selfie. Nah, itu di antara kecelakaan. Ya, siapa yang menulisnya itu? Boleh baca di dalam satu buku. Antara kecelakaan umat akhir zaman. Disebut begitu, Pak. Antara kecelakaan umat akhir zaman. Beliau mendatangkan hadis. Ada hadis Nabi tentang itu. Dan kemudian disebut sebagai antara kecelakaan umat akhir zaman adalah mau menunjul-nunjul katanya. Mau menunjuk-nunjuk. Kan? Nah, sebab itu datang ulama selfie dengan ulama. Datang Baitullahil Haram selfie dengan Baitullahil Haram. Nah, orang-orang Saudi komplain sudah. Katanya orang yang suka berselfie ini orang Asia, khususnya Indonesia katanya. Dan saya baik Malaysia tidak malu saja aku mau berkasih tahu aku orang Malaysia. Kan? Arab itu apa ya? Wali tidak tahu tugasnya. Apa dia kementerian ke apa, wali tidak tahu. Dia mengatakan orang yang paling suka selfie ini adalah orang Asia. Khususnya Indonesia katanya. Padahal yang Malaysia pun kuat saja selfie ku tengok, kan? Indonesia yang dapat nama. Kasihan juga apa Indonesia. Selfie, Baitullah selfie, pegang Baitullah selfie, pegang kambu Baitullah, pegang makam Ibrahim selfie, itu mau selfie, ini mau selfie. Nah, jika Walid yang jadi penjaga Masjidil Haram, ku pegang telefon tu ku baling semua.
Taukah? Mengarut saja. Nah, kadang-kadang suruh orang, akhi. Dia mau cakap tidak tahu dia kan. Padahal yang cakap itu Indun saja. Aku tahu dia Indun. Jadi minta tolong kita yang ambil gambar dia. Kita tengah sa'i itu. Masya Allah. Kekarutan umat. Ya kan? Okey, Pak. Kemudian kata musannif, pada hari kiamat Allah. Ini peringatannya, ini tazkirah kepada kita. Bukan musannif, bahkan Nabi kita memberi tazkirah ini sudah. Al-Quran memberi tazkirah ini sudah. Ya, hari ini kita dengar daripada penulisan, daripada penyampaiannya musannif kita. Hakikatnya musannif kita juga memetik daripada Nabi, memetik daripada Al-Quranul Karim. Allah katanya pada hari kiamat seluruh makhluk merasai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk. Merasai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keagungan Allah, kebesaran Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Nah, ini ayat untuk kita khitabkan di fikiran kita sekarang. Khitabkan di perasaan kita sekarang. Khitabkan, putuskan di fikiran kita sekarang. Putuskan di perasaan kita sekarang. Dengan maksud bawa perkara ini. Bawa biar berada di fikiran kita. Jangan biar dunia atau apa yang kita sebutkan tadi mempengaruhi fikiran kita. Telefon mempengaruhi pikiran kita sampai jadi pribadi kita. Itu kita sebut sudah tadi. Jangan itu. Nah, bawa ini mempengaruhi pikiran kita. Biar ini yang menjadi pribadi kita. Apa? Pada hari kiamat, seluruh makhluk merasai ketakutan kepada Allah kerana keagungan Allah, kebesaran Allah dan keadilannya Allah SWT. Nah, itu disematkan. Ini mempengaruhi pribadi kita. Okey? Lenyaplah raja-raja dunia. Lenyap, hilang. Tidak ada raja lagi pada hari itu. Yang mengaku raja, yang mengaku kuat, yang mengaku hebat, dan sebagainya. Tidak ada lagi pada hari itu. Bahkan dikatakan pada hari itu, yang berdosa itu merasa ketakutan yang amat. Nah, orang bersalah kan? Nah, dia rasa takut, Pak. Macam dunia juga, kan? Orang bersalah, dia rasa takut. Nah, dia cepat-cepat saja mau jadi kerajaan, Pak, supaya dia terlepas. Nah, itu politik dunia, kan? Nah, jadi kerajaan saja. Oh, hakim terkhilaf. Hakim yang bodoh, Pak. Nah, jadi rakyat Malaysia boleh mengatakan hakim-hakim Malaysia adalah bodoh. Nah, ini rakaman ini didengar oleh semua orang. Walid pada malam ini bercakap, ya, hakim-hakim Malaysia semuanya bodoh. Nah, salah besar itu kalau aku bercakap itu. Tapi betul, kan? Bukan kita menghina mahkamah. Bukti sudah ada, Pak. Betul. Nanti, kamu dicas menghina hakim. Tidak, bukan menghina hakim, memang bodoh. Jika tidak, masakan terkhilaf dalam masalah Zahid Hamidi. Aku boleh pegang hujah itu, kan? Hujah itu rasmi, kan? Nah, jika hujah itu rasmi, nah, aku boleh pegang hujah itu sebagai hak undang-undang, hak perundangan. Betul, kan? Lawan saja, kamu tengok kan? Kalau kamu orang mau tengok, aku mau promote ke si lawan. Biar. Okey, lenyaplah raja-raja dunia yang kekal hanya kerajaannya. Yang kekal hanya kerajaannya. Kerajaan ai kekuasaannya. Nah, kerajaan itu sabit dengan kuasa, kan? Kerajaan ai kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain habis lenyap sudah. Yang namanya kerajaan apa? Perpaduan kah? Yang namanya kerajaan apa dan apa dan apa semuanya lenyap. Yang ada hanya Maliki Yaumiddin. Ya, yang ada hanya Malikul Mulki katanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sematkan itu. Kita bercakap tajuk khitabkan dalam akalmu, khitabkan dalam hatimu, khitabkan dalam rohaniahmu. Kita bercakap tajuk itu sekarang. Ya. Putuskan dalam akalmu,
supaya akalmu nanti terputus dengan makhluk, benda, hal dan perkara yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Putuskan dalam hatimu supaya rasa dan perasaanmu nantinya terputus, terbebas daripada perkara yang tidak menghubungkanmu dengan Allah. Nah, sebaliknya sematkan yang kita sebut ini di dalam akal dan hatimu, ia akan membawamu untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkanmu sekaligus di hari akhirat kelak daripada sengsara yang tidak ada apapun dapat melepaskanmu, ya, yang tidak ada manfaat apapun daripada harta bendamu dan anak pinakmu di dunia yang begitu ramai. Allah, Masya Allah. Seluruh makhluk ketika itu kembali kepadanya. Nah, ini ingatan sebab itu sematkan. Wali guna istilah sematkan. Mau guna istilah Arab nanti kamu orang kelang kabut. Khitab itu istilah Arab. Boleh saja sematkan, boleh saja pakukan, boleh saja pasakkan, boleh saja putuskan dalam akalmu, dalam hatimu. Dibawa selalu kemana-mana pun tentang ini. Seluruh makhluk ketika itu akan kembali kepadanya. Seluruh makhluk, tidak ada yang tertinggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk alien-alien, UFO. Nah, Walid sekarang tengah syok kaji belajar UFO, tapi hari ini tertipu sikit. Rakaman dia orang rakam dari filem apa tidak tahu, dia orang upload bilang UFO. Nah, Walid ya saja tengok. Nah, akhir sekali dapat kesan bahawa ini edit saja. Nah, Walid suka apa sekarang? Tidak tahu kenapa. Mungkin Walid akan berpindah ke alam UFO. Nah, mungkin saja aku pun tidak tahu kan. Boring-boring dengan hidup dunia ini. Kan? Nah, berunding dengan UFO, dia orang studio datang ambil, terus aku dari sini masuk. Mana tahu bang, cerita saja. Allah, Masya Allah. Seluruh makhluk ketika itu kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Nah, itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran banyak tempatnya. Wa ilaina turja'un, wa ilaina turja'un. Turja'un itu berarti kembali kita. Ya, sekalian makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahul Malikul Haq, kerana Allah Taala lah Malik, raja yang sebenar-benarnya. Jadi semua akan kembali kepada Allah. Nah, bayangkan kita kembali kepada Allah dengan sekalian makhluk yang lain. Fas, kau akan kembali kepada Allah dengan kambing-kambing yang kau zalimi. Nah, jika kau zalim, jika kau sayang kambing-kambing itu, kau pun kembali kepada Allah dengan kambing-kambing itu. Dan kambing-kambing itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah si Fas ini, dia yang menjaga kami, bagi kami makan begitu, begini. Nampak tak? Inilah hikmahnya seluruh makhluk ketika itu kembali kepadanya. Kembali kepada Allah SWT. Nah, seluruh makhluk itu akan saling, ya, yang kita memberi manfaat kepada mereka akan memberi manfaat kepada kita. Yang kita memberi kemudaratan kepada mereka akan memberikan kemudaratan kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada hadis yang menyebutnya, kita menzalimi sesuatu. Nah, sesuatu itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu, pada hari itu. Seperti orang lain menzalimi kita. Ya. Nah, kita pun akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada ketika itu. Sama saja. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa seluruh makhluk akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau itu difahami, bermakna kebaikan kita kepada makhluk lain, nanti mereka akan memberitahu Allah bahwa kita memberi kebaikan kepada mereka. Nah, itu saja, Pak. Faham tak? Walid cakap saja bahawa Walid pun tidak bagus dengan kucing ada, tidak bagus dengan ayam ada. Mau buat macam mana? Mudah Allah mengampunkan aku, Pak. Aku pun doa ayam-ayam yang kumarah itu jadi dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Menjadi ayam-ayam syurga. Allah, Masya Allah. Terus. Kelihatan raja-raja bangsa. Kelihatanlah raja-raja bangsa. Tampaklah keperkasaan dan kekayaan mereka. Kelihatan berarti dipertontonkan, diperlihatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan pertontonkan. Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan, ya, raja-raja bangsa, siapa-siapa yang menjadi raja itu. Tampaklah keperkasaan, nampak kehebatan-kehebatan mereka, nampak kekayaan-kekayaan mereka. Allah akan tunjukkan, Pak. Kemudian nanti dipersoalkan, kau buat apa dengan kekayaanmu?
daripada kau dapat kekayaanmu. Nah, semuanya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sebut langsung tidak langsung terkait dengan apa ya? Dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, sekarang terkait dengan hal raja-raja, hal penguasa-penguasa. Jika kau zalim, nah kau akan berdepan dengan tindakan Allah Subhanahu wa taala sendiri di hari akhirat kelak. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah akan tunjukkan keperkasaan, berarti kekuasaan yang ada pada mereka setahap mana, setara mana. Kemudian Allah akan tunjukkan kekayaan apa yang ada pada mereka setahap mana, setara mana. Bagaimana mereka dapati, cara mana mereka menggunakan. Nah, itu ini semuanya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang ini sahih ya. Hadis tentang ini sahih, bukan saja dipertontonkan raja-raja, penguasa-penguasa ini, bahkan setiap kita, setiap individu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kau ada pendapat mengatakan dari kau lahir sampai kau dewasa sampai kau mati. Ada pendapat mengatakan sejak akil balik sampai kau mati. Nah, itu dipertontonkan. Kan? Nah, apa saja kita buat, kau dating kah, kau acting kah, kau eating kah, kau something kah, semua ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau mau lari mana? Kau mau lari mana, Abang Arif? Betul kan, Bang Arif? Nah, tidak ada tempat mau lari. Nah, bukan Bang Arif saja, aku pun sama saja. Semua orang. Semua orang. Nah, kan? Kau denting, kau pegang-pegang tangan orang, anak darah orang, kau masuk tengok wayang, semua Allah SWT tunjuk bah Allah. Malu. Nah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Karena sahabat lebih merasakan apa yang kita rasakan, betul kan? Ketika Rasulullah menceritakan tentang itu, nah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku bertaubat, katanya. Nah, berarti dia takut sudah itu. Nah, mudah-mudahan Allah mengampunkanmu. Dan Allah SWT memadamkan tentangmu. Nah, seolah begitu. Gitu kan? Nah, kata Nabi SAW. Jadi kita pun mudah-mudahan Allah mengampunkan kita kan. Dan memadamkan. Jadi kan? No. Kalau Allah tidak padamkan, malu kita jul kan? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang dipertontonkan oleh Allah SWT? Keburukan-keburukannya. Rasulullah SAW mengatakan, malu mereka. Malu mereka. Bagaimana malunya mereka? Sekira-kira gugur daging muka mereka. Malu sampai daging muka gugur. Allah. Aku pun tidak tahu mau cerita macam mana malu sampai gugur daging muka. Gugur-gugur daging berarti tinggal tengkorak saja kan? Allah ya Allah. Subhanallah. Okey. Sementara kata musannif, tambahannya. Sementara kemuliaan Allah menghunjam. Sementara ya, ketika dipertontonkan kepada kita hebatnya raja itu, hebatnya raja ini, hebatnya pemerintah itu, hebatnya pemerintah ini, hebatnya kerajaan itu, hebatnya kerajaan ini, kekayaan-kekayaan yang ada pada mereka, ya, semuanya dipertontonkan. Sementara kemuliaan Allah menghunjam ke dalam jiwa semua hamba-hambanya. Sedangkan pada ketika itu kemuliaan Allah dilihat sudah, ya, menghunjam dengan makna mempengaruhi, dihunjam dengan makna menguasai, menghunjam dengan makna berada di dalam perasaan mereka. Sedangkan mereka kemuliaan Allah SWT menghunjam ke dalam jiwa, berarti ada di dalam hati mereka, ada di dalam akal mereka. Nah, itu yang menyebabkan mereka rasa takut. Itu yang menyebabkan sekalian makhluk yang berada di depan Allah SWT merasa takut. Faham tak? Nah, baru berasa takut pada Allah. Cemana ini aku di dunia begini. Nah, rasa takut dia. Macam boleh sebutkan tadi, Pak. Dia sangat takut jika orang lain yang menjadi kerajaan. Kenapa? Karena dia orang salah kan? Macam-macam dia buat salah. Nah, dia takut. Kalau dia tidak ada melakukan kesalahan apa, dia mau takut apa siapapun yang menjadi kerajaan. Nah, begitulah keadaannya di hadapan Allah SWT. Orang yang bersalah akan penuh rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu menghunjam jiwanya. Rasa ketakutan itu menguasai jiwanya. Nah, dia takut saja. Faham tak? Nah, di hari akhirat kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemuliaan Allah menghunjam ke dalam jiwa semua hambanya. Semua hamba berasa takut. Dan kemudian disebut, dan semua negeri ini terjemahan saja. Daripada manapun. Nah, mau menyatakan itu.
hamba dari manapun, hamba dari jenis apapun, ya, hamba daripada keadaan apapun. Nah, itu disebut semua negeri sebagai terjemahan itu. Jadi teks Arabnya bukan bermaksud semua negeri. Teks Arabnya bermaksud dari keadaan apapun. Nah, itu maksudnya. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sematkan ini ya. Tadi terkait dengan apa? Terkait dengan sematkanlah, khitabkanlah hal ini di dalam akalmu, khitabkanlah hal ini di dalam hatimu. Ataupun kita sebut sekali, khitabkanlah hal ini di dalam rohaniyahmu. Supaya apa? Supaya yang sudah menguasai akal dan hati kita atau rohaniyah kita daripada makhluk, perlahan-lahan membebaskan rohaniyah kita. Selanjutnya, ya, akal ataupun rohaniyah kita nanti dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus membaikkan, membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya. Jadi, secara pembelajaran, secara ilmu, nah, hal ini perlu disematkan. Jangan biarkan sebagai maklumat saja. Biar sebagai maklumat, tahu saja. Nah, itu tidak merubah apa-apa. Karena kita tahu tentang syurga neraka bukan hari ini. Ya, kita tahu tentang syurga neraka berpuluh tahun yang lalu. Sejak kita kanak-kanak tahu sudah kita tentang syurga neraka. Betul, Mizi? Nah, diberitahu sudah tentang syurga neraka. Tetapi sikit pun tidak memberi kesan kepada kita, betul? Betulkah? Nah, apa buktinya? Kau buat dosa juga, Pak. Betulkah, Mizi? Nah, aku pun buat dosa juga, Pak. Sama saja kita. Itu artinya apa? Artinya syurga neraka tidak memberi kesan apapun kepada kita. Fahamkah? Padahal kita tahu tentang syurga neraka sewaktu umur kita kanak-kanak lagi, Pak. Tahu sudah. Bahkan boleh berfikir, tahu lagi. Syurga tempatnya untuk orang-orang baik. Neraka tempatnya untuk orang-orang jahat. Nah, tahu sudah kita. Tiba-tiba ketika umur kita 19, 18, 19, 20 kita buat maksiat. Seperti tidak pernah tahu syurga, tidak pernah tahu neraka. Betul? Nah, berarti apa? Tidak mempengaruhi kita. Nah, sekarang supaya syurga, neraka, dosa, pahala atau keadaan apapun tentang akhirat yang kita sebutkan tadi dapat mempengaruhi dengan izin Allah akalmu, hatimu atau ruhaniyahmu. Selanjutnya memutuskan apa-apa yang telah menjadi pribadimu. Nah, itu istilahnya kan, memutuskan, menghilangkan dan menyebabkan kita boleh kembali, ya, secara rohaniah kembali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang tidak ada lebih berkuasa daripada Dia. Dialah yang maha berkuasa. Dialah yang akan menyaksikan kita di hadapannya nanti di hari akhirat kelak. Okey? Ini mudah-mudahan pelajaran ini akan memberi kesan yang baik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memimpin kita untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata musannif, tiang yang menegakkan dunia adalah pemuka dunia. Allah a'lamu bisawab, atau kama qala. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Any question? Tak. Okey, tak ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.